Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, juga adik-adik sekalian, rekan-rekan muda. Pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan tema tentang hidup layak bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup layak itu berarti hidup yang wajar, hidup yang pantas, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang layak itu mengandaikan suatu tuntutan, target yang harus kita raih dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristiani yang baik, hidup yang layak bagi Tuhan itu tak lain dan tak bukan adalah mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Mencintai Tuhan lebih dari segala yang lain. Yesus pada hari ini bersabda dengan begitu indah kepada kita. Tanpa mengulang secara keseluruhan, Yesus menyampaikan kepada kita hari ini, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, mengasihi, tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, Yesus katakan, dia tidak layak bagiku. Saudara-saudari yang terkasih, sepintas di telinga kita barangkali sabda Yesus ini terasa begitu keras, seolah-olah ingin mengurangi nilai kasih kita bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin terasa demikian, tetapi yang dimaksud oleh Yesus bukanlah demikian. Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya tingkatan nilai itu dalam mengasihi Dia. Ketika kita memilih untuk mengasihi Tuhan, maka kasih kepada Dia itulah yang menjadi dasar untuk mengasihi yang lain. Tuhan tidak hendak mengajar kita untuk mengurangi kasih seorang anak kepada orang tua, juga kasih dari orang tua kepada anaknya. Bukan sama sekali. Tetapi Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa kasih kepadaku itulah yang menjadi dasar untuk mengasihi yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, menarik sekali, dua kali Yesus mengatakan lebih daripada mengasihi aku, lebih daripada mengasihi aku. Jadi adik-adik dan juga orang tua yang baik, kita mesti saling mengasihi. Kita mesti mengasihi orang tua, bapak ibu. Kita mesti mengasihi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Tetapi di atas segala-galanya kita harus mengasihi Allah, pemberi segala kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dan melekat bagi kita. Karena dalam keluargalah kita lahir, bertumbuh dan berkembang. Keluarga Kristiani yang baik, yang kita kenal bersama, adalah keluarga yang selalu lahir dan berorientasi pada keluarga kudus Nazaret. Karena keluarga ini adalah keluarga yang kecil dan sederhana, tapi penuh dengan rasa hormat yang tinggi akan Tuhan. Santo Yosef dan Maria selalu berusaha untuk menyadari kehadiran Yesus di tengah keluarga mereka. Dan pertumbuhan hidup rohani, pertumbuhan pribadi-pribadi semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi orientasi keluarga ini. Saudara-saudari yang terkasih, orang tua yang baik menerima Tuhan, menerima anak-anak itu dari Tuhan, maka sejatinya orang tua yang baik juga harus memiliki sikap legowo untuk mempersembahkan anaknya, putra-putrinya kepada Tuhan. Anak yang baik menerima kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan yang baik, itu dari hadirnya orang tua. Maka sudah sepantas dan selayaknya anak yang baik
menaruh hormat dan cinta tak terbatas pada orang tua. Betapa indah saudara-saudari keluarga yang demikian. Betapa layaknya keluarga yang demikian ini di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur dalam gereja Katolik itu ada komunitas ME, Marriage Encounter. Tanpa saya ingin mempromosikan komunitas ini, tapi kiranya hidup perkawinan dalam keluarga itu perlu terus ditumbuh kembangkan, perlu diperdalam, disempurnakan, supaya kasih Allah itu, panggilan Allah untuk mengasihi itu boleh terus juga bertumbuh dan berkembang dalam hidup keluarga kita. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, kasih kita kepada Tuhan haruslah tetap menjadi sebuah perjalanan memikul salib menuju puncak ke Kalpari kehidupan. Seorang kudus mengajar kita bahwa hidup Kristiani ini biarkanlah terus menjadi perjalanan misteri. Artinya tidak akan selalu selesai dengan jawaban-jawaban yang dibuat oleh manusia. Kita berjalan mengikuti Yesus penuh dengan peristiwa yang tak terjawab. Jawabannya hanya kita temukan ketika kita seperti Maria berani berkata, Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Banyak rentetan peristiwa dalam kehidupan Kristiani kita kiranya tidak terjawab dengan jawaban manusia, tetapi tergenapi dengan penyerahan diri yang sempurna kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salib-salib kehidupan kita itu adalah pergumulan kita untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Di zaman ini kita semua melihat dan mendengar dengan jelas bahwa kebenaran itu seolah-olah telah menjadi komoditi politis yang mudah sekali diperjualbelikan demi keuntungan sekelompok semata. Siapa yang punya kuasa, siapa yang punya uang, dia bisa mempermainkan kebenaran itu di tengah dunia ini. Saudara-saudari, kemarin saya membaca sebuah artikel dalam website Katolik, judulnya demikian. Seorang imam Fransiskan divonis 6 bulan penjara karena memblokir akses ke sebuah klinik aborsi. Dan dalam jumpa persnya dia mengatakan, setiap aborsi yang dilakukan di tempat itu, maksudnya di klinik itu, adalah pembunuhan yang disengaja bagi orang yang tak bersalah. Saya yakin para saudara-saudari, peristiwa ini bukanlah satu-satunya. Banyak contoh di mana kita berhadapan dengan tantangan yang seolah menabrak militansi iman kita, kebenaran iman kita. Mungkin kita tidak selalu menang, mungkin kita tidak selalu berhasil menerobos benteng itu, tetapi kebenaran haruslah tetap kita perjuangkan. Saudara-saudari, iman itu benar. Orang yang beriman dipanggil untuk hidup benar. Beranikah kita untuk terus memperjuangkan kebenaran iman ini di tengah hidup ini, di tengah rongrongan kejahatan yang carut marut di dunia ini? Mari saudara-saudari, mari kita terus berusaha untuk mempersembahkan hidup yang layak bagi Tuhan dengan hidup benar, hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.